Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqaynahum ma'an ghadaqo. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama belajar menggali ilmu agama, meneruskan yang kemarin. Kajian pada pagi hari ini yaitu manisnya buah amal al-warid yang dilakukan oleh seseorang. Itu materi yang kita angkat. Manisnya buah amal al-warid yang dilakukan oleh seseorang. Karena hakikinya setiap sesuatu amalan wiridan yang dilakukan oleh seseorang itu niscaya pasti akan ada hikmah yang didapat, yang dirasakan oleh seseorang pengamalnya. Namun untuk itu, untuk mencapai kepada itu semua dibutuhkan syarat dan ketentuan. Banyak orang yang bertanya, Ustaz, kurang gimana saya dzikir? Kurang bagaimana saya bersolawat? Dan lain sebagainya terlontar, tapi kok saya belum merasakan hikmah dari amalan yang dilakukannya. Yaitu benar, karena setiap amalan mampu memberikan dampak yang luar biasa, dampak positif bagi pengamalnya, bagi orang yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, ini yang terlupakan mungkin oleh sebahagian orang. Padahal Allah berjanji, sebagaimana tadi di muqaddimah dibacakan satu firman Allah di dalam surat Jin ayat 16, wa allawistaqamu ala tariqah la asqaynahum ma'an ghadaqo. Kata Allah, barang siapa yang beristiqomah dalam melakukan satu tariqah atau amalan-amalan oleh seseorang, maka Allah akan berikan air yang jernih dan subur. Maknanya, bahkan siapa orang yang mengekali, mengistiqomahkan suatu thariqah, suatu amalan, suatu warid, maka insya Allah dia akan hidupnya berkah. Nah, inilah yakin karena Allah itu sesuatu yang pasti. Kata Allah di dalam Al-Quran lagi, dia berfirman, la yukhlifullah wa'dah walakinna aksaran nas la ya'lamun. Kata Allah, sesungguhnya
tidak satu ayat pun, tidak satu janji pun yang akan kami ingkari, yang akan aku ingkari. Walakinna aksaron nas. Nah inilah kebanyakan manusia-manusianya tidak pernah mau tahu, tidak tahu dan tidak pernah mau tahu tentang bagaimana caranya beramal agar merasakan hikmahnya. Ya itulah. Padahal manisnya buah amal itu mampu memberikan dampak pengaruh yang sangat luar biasa bagi pengamalnya. Di antaranya, satu, mampu menenteramkan dan menenangkan hatinya. Yang kedua, mampu menjaga anggotanya dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, bisa, artinya membuka rahasia tercapainya sesuatu yang mustahil, yang tidak diduga-duga. Nah inilah sangat luar biasa sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita maknai apa sih sebenarnya manisnya buah amal warid. Apa itu si warid? Warid itu adalah al-qissatul muhaddadah, yaitu sesuatu yang dibatasi dan ditentukan. Itu al-warid. Makanya banyak orang yang berwarid, artinya wiridan atau beramal, misalkan baca sholawat, ya udahlah suka baca sholawat hari ini, kadang 100, kadang 50, kadang 30, kadang ya bisa jadi nggak tentu tempatnya, waktunya yang dilakukan, misalkan bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Itu belum dikatakan suatu warid. Bukan. Kalau al-warid itu adalah sesuatu amalan yang ditentukan jumlah dan waktunya. Nah itulah baru faedahnya sangat luar biasa. Contoh misalkan kita menentukan saya mau baca sholawat misalkan sebelum subuh, atau saya mau menentukan waktu sholat malam yang diistiqomahkan, waktunya jam sekian atau sebelum subuh sekian rokaat, atau baca sholawat sekian banyak, atau baca Al-Quran berapa balik, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Tidak usah memaksakan. Mau melakukan satu warid, menciptakan satu waridnya, misalkan mau baca Qurannya Yasin sebalik, terus waqiah sebalik, terus sholawatnya 100, terus itunya subhanallahnya dan lain sebagainya, tapi hanya sekali-sekali, percuma. Masih mendingan yang istiqomah walaupun itu sedikit, tapi tentukan jumlah dan waktunya agar menjadi warid. Maka pantas kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ahabbu a'malu illallah atwamuha wa in qalat. Allah sangat menyukai sesuatu amalan yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit. Nah inilah, mari coba kita membuat suatu warid
atau amalan yang bisa kita tentukan sendiri, ya. Karena kalau kita ditentukan orang lain, belum tentu kalian mampu untuk mengamalkannya. Seperti yang kemarin telah saya berikan kepada rekan-rekan, yaitu misalkan yang pertama sholat 2 rakaat terus baca A, B, C, D dan lain sebagainya. Kira-kira tidak mampu, jangan dilakukan. Cari yang lebih ringan tapi bisa istiqomah. Karena rahasia amal itu terletak pada keistiqomahannya. Kenapa istiqomah itu sangat dibutuhkan? Ya. Karena istiqomah itu mampu mendatangkan sinyal-sinyal yang mampu menyampaikan kabar berita dari manusia kepada Allah atau dari Allah kepada manusia. Sebagaimana kalau kita HP itu tidak akan sebagus apapun HP, sebanyak apapun itu pulsanya, tidak mampu memberikan atau menyampaikan pesan dan kesannya baik secara langsung ataupun tidak langsung kalau seandainya sinyalnya tidak ada. Ini kalau tatkala hari ini doa kita belum sampai, tidak sampai, berarti tidak ada sinyal yang mampu menyampaikan doa kalian terhadap Allah. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka sinyal itu kalau dalam hal ini adalah malaikatnya Allah, ajudannya Allah, bala tentaranya Allah yang mampu naik dan turun. Karena ada syarat dan ketentuan. Malaikat itu akan nyamperin kita dan akan ikut dengan kita bersama syafaatnya Kanjeng Rasulullah tatkala kita punya amalan yang istiqomah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qalu rabbunallah summastaqamu tatanajjalu alaihimul malaika. Amalan yang istiqomah mampu mendatangkan para malaikatnya Allah yang mampu menyampaikan pesan dan kesan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali hikmah yang sangat luar biasa daripada wirid yang dilakukan dengan istiqomah. Demikianlah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Insya Allah di episode berikutnya kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.